Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dadang Anurudin, Ahmadiyana Dwi Ardianti, dan saya Roihatul Jannah akan mempresentasikan materi yang berjudul Fikih Faraid atau Fikih Mawaris. Untuk yang pertama yaitu definisi waris. Jadi, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Kata mawaris ini berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata miros yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya. Adapun ilmu yang mempelajari tentang waris ini dinamakan ilmu faraid. Ilmu waris ini sendiri juga telah diterangkan dalam Al-Quran. Salah satunya dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 7. Kemudian hukum mempelajari ilmu waris ini yaitu fardu kifayah. Karena menurut para ulama, fardu kifayah ini berarti kalau dalam suatu masyarakat atau perkampungan tidak ada yang belajar ilmu faraid, maka berdosalah orang-orang di kampung itu. Namun bila ada salah satu saja yang mempelajarinya, maka terlepaslah semuanya dari dosa. Adapun tujuan dari mempelajari ilmu faraid ini yaitu agar kita dapat menyelesaikan masalah harta peninggalan sesuai atau berdasarkan dengan ketentuan agama, yang mana jangan sampai ada yang dirugikan atau termakan bagian oleh ahli waris yang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu waris pada zaman jahiliyah. Nah, masa pra-Islam sering dikenal juga dengan masa jahiliyah, yaitu masa di mana bangsa Arab selalu melakukan peperangan dan bertindak tidak adil, termasuk dalam pembagian harta warisan. Pada masa ini, pembagian harta warisan dilakukan dengan berpijak pada dua sistem, yaitu sistem keturunan dan sistem sebab. Nah, maka dari itu, seseorang pada masa jahiliyah akan mendapatkan harta warisan apabila yang pertama yaitu ditemukan pertalian kekeluargaan atau kekerabatan. Nah, di sini hubungan kekerabatan yang melatar belakangi seseorang dapat menerima warisan adalah jika merupakan laki-laki yang mempunyai kekuatan dalam melakukan pembelaan untuk memelihara kobalah atau persukuan, atau setidaknya mampu melindungi keluarga mereka sendiri. Para ahli waris jahiliyah dari golongan kerabat semuanya terdiri atas anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, anak-anak yang semuanya harus dewasa, dan anak laki-laki dari paman. Kemudian yang kedua yaitu sudah digelarnya janji prasetya. Jadi janji prasetya ini dilakukan sebagai dorongan dan dukungan yang didasari oleh kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan sesama. Pada janji ikatan prasetya ini, kaum wanita dan anak laki-laki terkesan disingkirkan sebab tidak mungkin terrealisasi apabila pihak yang berjanji adalah anak-anak yang belum dewasa, apalagi seorang wanita. Dan yang terakhir yaitu tabani atau pengangkatan anak. Nah, adapun tendensi mereka untuk mengadakan janji prasetya dan pengangkatan anak adalah adanya dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka, serta memelihara dan mengembangkan harta kekayaan mereka. Hal itu tidak akan terrealisasi jika masih anak-anak atau perempuan. Untuk materi selanjutnya yaitu sebab waris. Menurut Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ali Muhammad bin Husain Ar-Rohabi di dalam kitab Matnur Rohabiyah menuturkan dalam bentuk bait 3 sebab seseorang bisa menerima harta warisannya, yang artinya sebab-sebab orang dapat mewarisi ada 3. Semuanya memberi manfaat bagi orang yang berhak mewarisi, yaitu nikah, wala, dan nasab. Selain 3 itu, tak ada lagi sebab untuk mewarisinya. Yang pertama yaitu pernikahan yang sah.
Meskipun belum terjadi persetubuhan di antara pasangan suami istri, namun dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, maka keduanya bisa saling mewarisi satu sama lain. Bila suami meninggal, istri bisa mewarisi harta yang ditinggalkannya, dan bila istri yang meninggal, maka suami bisa mewarisi harta peninggalannya. Termasuk bisa saling mewarisi karena hubungan pernikahan adalah bila pasangan suami istri bercerai dengan talak raj'i atau talak 1 atau 2, kemudian salah satunya meninggal dunia, maka pasangannya bisa mewarisi selama masih dalam masa iddah talak rajat tersebut. Yang kedua yaitu wala atau memerdekakan budak. Seseorang tuan yang memerdekakan budaknya bila kelak sang budak meninggal dunia, maka sang tuan bisa menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh budak yang telah dimerdekakan tersebut. Namun sebaliknya, seseorang budak yang telah dimerdekakan tidak bisa menerima warisan dari tuan yang telah memerdekakannya tersebut. Yang ketiga ada nasab atau hubungan darah. Orang yang bisa mendapatkan warisan dengan sebab nasab atau kekerabatan adalah kedua orang tua dan orang-orang yang merupakan turunan kedua seperti saudara laki-laki atau saudara perempuan serta anak dari para saudara tersebut, baik sekandung maupun seayah. Termasuk juga anak-anak dan orang-orang turunannya seperti anak laki-laki, perempuan, serta anak dari anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Rukun waris. Rukun waris ada 3. Yang pertama pewaris, yakni orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta waris tersebut. Yang kedua ahli waris, yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan dan wala. Yang ketiga yaitu harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Syarat waris. Syarat waris ada 3, yaitu yang pertama meninggalnya seseorang atau pewaris baik secara hakiki maupun hukum. Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki atau hukum adalah seseorang yang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli waris atau sebagian dari mereka. Yang kedua, hidupnya ahli waris pada saat kematian pewaris. Dan yang terakhir yaitu pembuat surat wasiat harus mempunyai budi akalnya. Artinya tidak boleh membuat surat wasiat ialah orang yang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur. Ahli waris pada laki-laki dibagi menjadi 15 bagian. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga ayah, yang keempat kakek, yang kelima saudara sekandung, yang keenam saudara seayah, yang ketujuh saudara seibu, yang kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, yang ke-9 anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, yang ke-10 paman sekandung, yang ke-11 paman seayah, yang ke-12 anak laki-laki dari paman sekandung, yang ke-13 anak laki-laki dari paman seayah, yang ke-14 suami, dan yang terakhir yang ke-15 orang laki-laki yang memerdekakan budak. Ahli waris pada perempuan dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu laki-laki dari anak perempuan, yang ketiga ibu, yang keempat nenek dari ayah, yang kelima nenek dari ibu, yang keenam saudara sekandung, yang ketujuh saudara seayah, yang kedelapan saudari seibu, dan yang ke-9 istri, yang terakhir yang ke-10 orang perempuan yang memerdekakan budak. Problematika waris. Pembunuhan. Secara umum para ulama bersepakat bahwa ahli waris yang membunuh orang yang akan mewariskan harta kepadanya, terutama yang disengaja ataupun direncanakan, baik secara langsung ataupun tidak diberi sanksi tegas, tidak dapat menerima harta waris. Namun ada beberapa ulama berbeda pendapat tentang jenis-jenis pembunuhan selain yang disengaja yang atau direncanakan sebagai penghalang sang pelaku untuk mendapatkan harta warisan. Yang pertama, kafaroh. Tolak ukur adanya sanksi qisas atau tebusan. Hanya pembunuhan yang dijatuhi sanksi qisas atau kafaroh saja yang dianggap sebagai penghalang menerima warisan, yang yakni pembunuhan yang dilakukan secara sengaja atau direncanakan. Sementara pembunuhan yang tidak terkena sanksi qisas ataupun kafaroh
yaitu pembunuhan karena ada alasan yang bisa diterima secara syar'i, tidak dianggap sebagai penghalang hak menerima warisan tersebut. Namun misalnya pembunuhan oleh al-guju hukuman mati. Yang kedua, al-udwan, tolak ukur majazi keji. Berbicara kepada tolak ukur tersebut, pembunuhan yang bisa menjadi penghalang mendapatkan warisan adalah pembunuhan yang dilakukan atas dasar motivasi untuk menyakiti ataupun menghilangkan nyawa korban. Motivasi seperti ini hanya terdapat pada tindakan pembunuhan secara disengaja atau direncanakan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Termasuk dalam jenis ini adalah persaksian palsu yang menyebabkan korban disanksi hukuman mati. Yang ketiga, tolak ukur efek tindakan. Mengacu kepada tolak ukur tersebut, semua tindakan yang bisa menyebabkan kehilangan nyawa orang lain, baik secara sengaja ataupun tidak, baik yang dilakukan karena ada alasan syar'i ataupun tidak, tetap dianggap sebagai penghalang hak menerima warisan. Problematika yang kedua, tanggung jawab utang kepada orang meninggal yang tak punya ahli waris. Kewajiban membayar utang tidak gugur meski telah meninggal, sebab dengan kematian akan terjadi proses pewarisan atau peralihan kepemilikan dari si jenazah kepada ahli warisnya. Namun jika seandainya semua ahli waris tak ditemukan dan Madin pun tampak putus asa, tidak ada harapan sama sekali, kondisi ini tidak secara otomatis menggugurkan kewajiban. Dia masih terbebani melunasinya. Hal itu diatur dalam kitab Wahayatul Mutarsyidin, yakni dengan menyerahkan utang itu untuk kepentingan umat Islam. Jika di daerahnya kebetulan ada usaha pembangunan masjid atau madrasah, tersebut bisa disumbangkan untuk membangun masjid atau madrasah tersebut. Kasus yang ketiga, yang berhak menerima warisan bila semua ahli waris berkumpul. Perlu diketahui bahwa di antara orang-orang yang berhak menerima warisan itu ada yang bisa menjadi penghalang bagi pihak lain untuk menerima warisan. Artinya, ketika ada dua atau lebih ahli waris berkumpul, sebaiknya bisa menjadikan sebagian yang lain terhalang untuk mendapatkan bagiannya. Dengan demikian, maka ketika seseorang meninggal dunia, tidak semua ahli waris yang ada bisa mendapatkan harta warisan peninggalannya. Di kalangan ahli waris laki-laki yang berjumlah 15 orang, bila semuanya berkumpul, maka sebagian terhalang oleh sebagian yang lain sehingga tidak mendapatkan warisan. Maka mereka yang tetap bisa mendapatkan warisan hanyalah 3 orang, yakni anak laki-laki, suami, bapak. Sedangkan di kalangan ahli waris perempuan yang berjumlah 10 orang, bila semuanya berkumpul, maka sebagian terhalang oleh yang lain sehingga tidak mendapatkan warisan. Mereka yang tetap bisa mendapatkan warisan hanyalah 5 orang saja, yakni anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, dan saudara perempuan sekandung. Lalu jika semua ahli waris dari kedua belah pihak berkumpul semuanya, siapa saja yang berhak menerima harta waris? Imam Nawawi menuturkan, yang artinya, dan apabila kedua belah pihak berkumpul selain salah satu dari pasangan suami istri, maka yang mewarisi adalah 5 orang, yaitu kedua orang tua, bapak dan ibu, anak laki-laki, anak perempuan, salah satu pasangan suami atau istri. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.